Ina mengaku mendapat pelajaran berharga dari proses hukum yang telah dilaluinya. Dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Tidak heran ketika barisan relawan Pak Jokowi mengambil langkah yang sangat-sangat tegas karena menurut saya rekan-rekan ini adalah sebuah langkah dan sikap yang sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena ini ada oknum orasi demo yang ternyata dalam muatan kata-kata orasi tersebut mengancam terindikasikan mengancam Pak Jokowi. Nah, dalam hal ini tentu saja mengarah kepada kekerasan yang sangat-sangat fatal. Maka dari itu memang tidak heran ketika banyak barisan relawan Pak Jokowi yang mengecam keras dan bahkan melakukan pelaporan, dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tepat. Karena pada akhirnya jangan sampai kebebasan berpendapat justru ditunggangi oleh oknum-oknum kebencian dan dijadikan alat untuk menebar kebencian serta menciptakan kegaduhan seperti provokasi-provokasi yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana relawan Pak Jokowi mengkanter balik narasi-narasi barisan, kaum, dan oknum-oknum pembenci tersebut. Ayo deh kita simak dan analisa bersama. Sampai di depan itu, tikungan situ. Terus kepung sampai ke belakang. Kau lihat semua histori saya tuh, kalau puluhan ribu itu seperti apa? Puluhan ribu itu seperti apa masanya? Puluhan berapa? Mau 10 ribu? Di bawah 10 ribu? Atau 8 ribu, 5 ribu? Saya aktivis, Mikael. Saya tahu bagaimana jumlah massa kalau puluhan ribu itu seperti apa, berdesakannya itu seperti apa. Wajah saya kalau di depan Senayan itu bukan asing lagi. Kalau saya datang, kita liput, ya. Tapi kau punya pembohong itu si Mikael tuh. Kau bikin malu saja kau tuh. Kau bikin malu. Di dunia pers tuh kau bikin malu. Puluhan ribu dari mana? Hah? Apalagi kau sama dengan itu Roy Suryo tuh. Oh, bilang Mikael di Sentana, di kemarin di Kompas atau kalau di interupsi kalau nggak salah itu Roy Suryo bilang katanya puluhan ribu. Puluhan ribu. Kalau puluhan ribu itu sampai di JPO tuh di atas tuh naik liputannya, kau naik ke atas, kau cek semua saya punya video kalau bagaimana saya meliput. Kau tidak pernah liput demo yang sampai seheboh itu Mikael. Ya, karena saya lihat di rentetan Sentana ada nggak? Nggak ada, cuma segelintir orang secuil di ujung kuku. Saya ini depan kalau demo tuh saya maju paling depan. Buktinya ada semua di video, kau cek semua saya punya video sebelum-sebelumnya. Di tahun-tahun sebelum itu ada semua. Nah, bagaimana saya berhadapan dengan water cannon. Puluhan ribu tuh, saya tahu kapasitasnya itu seperti apa. Mampu nggak depan Senayan menampung 10 ribu? Mungkin saja menampung, dan itu jalanan di tol kiri kanan tuh semuanya tuh tutup. Ditutup semua itu tuh. Akses mati total kalau puluhan ribu. Kau ngerti nggak? Kau sudah membodohi publik ya dengan kau punya pemberitaan itu. Apalagi kau Uri Baret, ya. Ku peringatkan kau, hati-hati narasi kau Uri Baret, ya. Dengan narasimu, ku peringatkan kau, ya, hati-hati narasimu penghasutan di ruang publik. Saya minta sekali lagi pihak Intelkam segera melakukan penangkapan terhadap Uri Baret, Wuri Handayani, dan satu bapak-bapak tua tadi ya, yang bilang Prabowo Presiden Gadungan. Itu dia sudah yang namanya mencemari atau mendelegitimasi konstitusi kita yang sudah mensahkan bahwa presiden kita Pak Prabowo dan wakil presiden Mas Gibran. Ya, itu poinnya yang ingin saya garis bawah, dan saya keras kali ini karena saya paling benci, saya paling tidak suka kalau orang narasinya seperti itu, menghasut, mengancam orang ya di ruang publik, apalagi mengancam untuk membunuh. Terhadap Wuri Handayani, sayangilah dirimu, ya. Kita mencintai Anda Wuri Handayani sebagai warga negara Indonesia, tapi jaga kata-katamu, ya. Jaga kata-katamu. Jangan seolah bilang pejuang kebenaran, seolah-olah pejuang, tapi nyatanya dengan narasimu itu, kelihatannya Anda ini, ya, punya niat jahat. Jelas dari narasimu, ya. Saya sekali lagi minta, tangkap Wuri Handayani ini, tangkap Wuri Baret ini, segera amankan dia. Saya sekali lagi, saya respect kepada pihak Intelkam, tolong dengan hormat yang tinggi sebagai anak bangsa, tangkap Wuri Handayani ini. Dalam negara demokrasi nggak mungkin 100% orang suka dan setuju dengan pemerintah. Jadi akan ada orang yang apapun penjelasan pemerintah, dia akan kontra. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah, dia akan cari titik lemahnya. Nggak peduli dia mau benar sekalipun, dia akan cari titik lemahnya, karena ya itu orang yang sudah dari sononya mau kontra aja. Bahkan benar sekalipun
bahkan menyelamatkan keluarganya sekalipun, dia akan tetap kontra. Nah, cuman sekarang kita mau main di ukuran berapa? Sebenarnya kalau untuk ukuran demokrasi, kita cukup 50% plus 1 saja yang setuju sama kita. Pemerintah bisa bertahan. Tapi kalau sekarang menurut saya lebih, karena tingkat approval rating pemerintah kan tetap di atas 70%. Kemarin survei dari apa yang terakhir yang 84 itu 75 kalau di Poltreking. Taruh misalnya, kita ambil paling bawah aja deh. Misalnya 70% atau 75%. Kan artinya 7 dari 10 orang approve dengan apa yang dilakukan pemerintah. Iya. Tetap aja 30 orang ini berisik, 30% ini berisik. Cuman kalau kita akumulasi secara absolut, 30% itu kalau dari 200 juta aja kan 60 juta. Iya. Kalau dari 300 juta kan berarti dia 90 juta. 90 juta. Jadi kalau mereka bersuara semua, kita akan tetap dengar berisik. Iya. Kita harus tetap. Nah, orang-orang ini nggak mungkin kita hentikan. Maksudnya menghentikan itu nggak mungkin. Kita sadarkan mungkin bisa, tapi mungkin nggak akan terlalu banyak juga yang sadar karena positioningnya sudah kontra. Cuman narasinya harus tetap dilawan secara konsisten. Karena kalau narasinya nggak dilawan, orang yang jadi pendukung pemerintah bisa terpengaruh. Lama-lama nggak ada kontranya ini, nggak ada kontranya ini, percaya mereka. Berarti bener nih. Itulah pentingnya ada Joey. Sylvie nih. Penting ada Sylvie. Tapi kita dikatain buzzer, Bang. Saya juga kagak. Ya nggak apa-apa, maksud saya jangankan kalian, saya jadi katain buzzer. Saya aja dikatain buzzer. Gimana? Pak Jokowi kalau lagi ngajukan gugatan ke pengadilan, kok Pak Jokowi nggak datang gitu kan? Ya, Pak Jokowi nggak pernah ada. Barangkali itu yang menjadi persoalan. Saya gugat juga nggak datang misalnya. Orang lain maksud saya, bukan saya. Orang lain menggugat. Itu ada narasi semacam ya, itu. Ada gitu orang lain menggugat, Pak Jokowi nggak datang. Ya karena memang di dalam hukum acara. Dalam hukum acara perdata itu berbeda dengan hukum acara pidana. Kalau hukum acara perdata ya itu sifatnya seorang lawyer tuh aktif. Ya, aktif mewakili kepada kepentingan klien. Tapi berbeda dengan kasus pidana. Walaupun aktif, tapi punya kewajiban. Si pelapor itu juga harus hadir dan menerangkan persoalan-persoalan apa yang dilaporkan, persoalannya apa, terus keadaan-keadaan hukumnya juga bagaimana. Itu harus dijelaskan di depan persidangan gitu. Nah, kalau Pak Jokowi datang, berarti kan sekarang orang akan mempertanyakan, benar gak dia akan menunjukkan ijazah? Kalau menurut saya 1000%, 1.000.000%, bahkan 1.000.000.000% akan datang. Karena ini momen yang paling akan ditunggu. datang dan menunjukkan ijazah. Gitu. Karena ini momen yang paling ditunggu oleh Pak Jokowi. Walaupun sebetulnya waktu gelar perkara itu sudah ditunjukkan. Bahkan ya begitu ditunjukkan waktu digelar perkara di Polda Metro, kan ada yang insaf. Ada yang sadar diri kan, wah ini saya salah ini berarti, ya nuduh-nuduh Pak Jokowi itu, ya karena dia insaf, dia sadar, dia minta maaf, kan itu tindakan yang benar kan, gitu kan, ya. Nah kalau dikatakan bahwa Pak Jokowi akan menunjukkan, saya katakan sekali lagi 1.000.000%, 1.000.000.000% itu akan ditunjukkan oleh Pak Jokowi, karena saya udah bilang itu adalah momen buat Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah yang memang dimilikinya itu. Gitu. Hingga hari ini koalisi Merah Putih atau kabinet Merah Putih yang ada di pemerintahan Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, dukungan parlemen ya kepada pemerintah sangat solid dan sangat kuat. Angka 82% itu nggak kaleng-kaleng. Dan hingga hari ini ya soliditas kerjasama antara eksekutif dan legislatif ya itu saya pikir mungkin paling kuat nih selama pemerintahan 3 presiden sebelumnya, dari Presiden Megawati, SBY, dan Pak Jokowi. Ini yang paling kuat nih sekarang ini. Nah, jadi dengan demikian, kalau ada orang-orang seperti Saiful Jani ya atau Pak Gatot atau siapapun ya, orang-orang besar, orang tokoh-tokoh politik nasional yang ngember ke sana kemari ya ingin menjatuhkan Pak Presiden dengan cara menggulingkan dan seterusnya, itu adalah sesuatu yang tidak rasional. Jadi kita kepada para pendukung Presiden Prabowo ya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, seharusnya kita nggak usah reaktif, karena
dari sisi itu aja sudah terlihat ya, mereka itu tidak ada basis sama sekali untuk melakukan aktivitas ya Pak, entah itu aktivitasnya lewat jalur udara ya maupun jalur darat. Apa yang dimaksud dengan jalur udara? Ya, mereka melakukan agitasi, propaganda, penyesatan ya, DFK di apa? Di ranah sosial media, itu disebut dengan jalur udara. Kalau di musim kampanye, serangan udara. Gitu istilahnya ya. Biar teman-teman termol tahu nih ya kan, bahwa di dalam jalur udara ya tidak ada amunisi yang akan dimakan ya oleh orang-orang yang memang dalam posisi ya orang masa mengambang atau floating mass istilahnya dalam teori politik. Nah, masa mengambang ini sekarang sebenarnya sudah semakin sedikit jumlahnya karena masyarakat kita sudah punya apa tokoh-tokoh atau partai-partai yang mereka senangin sejak kehadiran Pak Jokowi tentunya ya kan. Jokowi terbukti di pengadilan ijazahnya asli. Yang marah siapa? Yang kesel siapa? Pembenci. Karena mereka gagal menjatuhkan Pak Jokowi. Gagal menistakan Pak Jokowi. Gagal untuk menghapus nama Pak Jokowi dari dunia perpolitikan tanah air. Kegagalan ini menambah sakit hati mereka atas kegagalan-kegagalan yang pernah mereka alami sejak 2014. Mereka gagal mengalahkan Pak Jokowi ketika mendukung Prabowo. Mereka gagal mengalahkan Pak Jokowi 2019 ketika mereka mendukung Prabowo. Mereka gagal mengalahkan Mas Gibran, mengalahkan Pak Prabowo ketika mereka mendukung Anies Baswedan. Kekalahan yang bertubi-tubi membuat mereka semakin senewen. Untuk itu berhati-hati teman-teman. Orang-orang yang seperti ini, yang kesal, yang senewen, yang selalu gagal menjatuhkan, maka akan lebih gila lagi ke depannya. Nanti ke depannya akan lebih banyak fitnah-fitnah yang tidak masuk akal. Mereka sudah mempersiapkan fitnah-fitnah itu, dan saya sudah menerawang ya apa yang akan terjadi. Fitnah ini akan semakin gila teman-teman. Bahkan kita akan dibuat pusing oleh fitnah-fitnah ini. Karena apa? Sepertinya benar, padahal tidak benar. Hanya orang-orang waras yang bisa melawan mereka. Hanya orang-orang yang berhati bersih yang bisa menghalau semua fitnah mereka. Inilah akhir zaman, kita harus berani melawan anak buah Dajjal. Sebaliknya teman-teman, jika Pak Jokowi ijazahnya terbukti palsu, siapa yang kesal? Tidak ada yang kesal. Saya kesal melihat Pak Jokowi ijazahnya palsu. Tidak, bagi saya misalkan Pak Jokowi terbukti nih ijazahnya palsu, maka silakan saja Pak Jokowi dipenjara 10 tahun. Kata Tifa itu, silakan. Nanti kami akan mengunjungi Pak Jokowi. Setiap minggu kami akan berkunjung ke penjara. Ya. Jadi di penjara itu nanti akan berbondong-bondong, termul-termul mengunjungi Pak Jokowi. Ada yang bawain makanan, ada yang bawain minuman, ada yang bawain jamu-jamuan ya. Kami nggak marah. Nggak apa-apa Pak Jokowi seperti itu. Kami benci Pak Jokowi. Enggak, kami nggak benci Pak Jokowi. Ya. Kami tidak marah dan tidak benci. Jadi mereka ini yang menciptakan drama-drama ijazah ini, sebenarnya mereka ini sudah buang-buang energi. Mereka berharap bahwa pendukung Pak Jokowi akan berkurang jika Pak Jokowi ijazahnya palsu. Padahal nggak akan berkurang, sekalipun ijazah Pak Jokowi palsu. Karena apa? Karena yang sudah Pak Jokowi berikan kepada kami lebih dari itu. Nggak masalah ijazah Pak Jokowi palsu. Pak Jokowi penjara aja, nanti kami akan mengunjungi penjara. Sementara kalau si Roy Panci dan Tifa, Kurnia, Fadila, kemudian mereka-mereka itu masuk penjara, siapa yang mau ngunjungin? Hah? Tikus yang ada ngunjungin kalian itu. Ya, nggak ada yang peduli sama kalian. Kalian itu makin nyungsep.
Ya, orang-orang yang mendukung kalian pun tidak mau nemenin kalian di penjara. Mau mereka nemenin. Karena apa? Karena kalian tidak memberi apapun kepada pembenci-pembenci Pak Jokowi. Yang kalian berikan hanya fitnah, hujatan, kebohongan, kepalsuan, kedengkian, kebodohan. Nah, gitu. Itulah bedanya antara kami dengan kalian para pembenci. Kalian itu hanya buang-buang energi ketika ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Sementara kami ini membela orang yang baik, orang yang sudah banyak berjasa. Jadi apa yang sudah kami keluarkan selama ini merupakan bantuan spiritual, material kepada Bapak Jokowi. Kami ikhlas melakukan itu, meskipun kami tidak dibayar gitu. Ngerti? Paham kalian? Jadi mau fitnah apapun yang kalian ciptakan untuk menjatuhkan Pak Jokowi, kami tetap mencintai Pak Jokowi. Free Palestine. Di Indonesia yang bela Palestina itu pidatonya nggak pernah berhenti, demonya dari dulu nggak pernah berhenti. Giliran sekarang perang Palestina lawan Israel nggak ada satupun yang pergi untuk perang. Jangan-jangan komoditi. Makanya kita ini mencintai agama, mencintai Palestina, atau jualan agama dan jualan Palestina. Nah, iya rekan-rekan, kita kan sudah berbicara dari dulu bahwasanya kita sangat menghormati kebebasan berpendapat, kita sangat-sangat menghargai itu semua, tapi bukan berarti harus leluasa dan dinormalisasikan, mengarah dan menjurus kepada nada-nada ancaman. Itu adalah sesuatu yang kalau saya katakan keluar dari konteks demo dan keluar dari konteks mengkritik, apalagi kalau kita bicara demonya kepada Pak Jokowi, ini kan seperti salah alamat. Seperti salah server, rekan-rekan. Kenapa? Karena Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat. Sekarang eranya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana memang sebenarnya kan transisi antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo ini sangat bagus sekali, sangat smooth sekali. Tapi memang ternyata mungkin saja ada oknum-oknum yang tidak senang, yang tidak happy dengan situasi yang ada pada saat ini, sehingga mereka terus saja seolah memprovokasi dan memproduksi kegaduhan-kegaduhan tersebut.